Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Rohma, NIM 2021 09648372. Saya dari kelas 2A Prodi PIAUD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan yang tercantum pada surat Yasin ayat 77 sampai 83 dan surat Al-Waqiah ayat 57 sampai dengan 74. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan yang terkandung dalam surat Yasin ayat 77 sampai 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwa khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penentang yang hebat, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, yang menciptakan langit dan bumi, itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar, dan ia maha pencipta lagi maha mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Tafsir ayat di atas, tafsir surat Yasin ayat 77 sampai 83 adalah, dalam ayat ini menjelaskan tentang manusia pembangkang atau kafir, dan ia lupa akan asal-usul penciptaan dia, bahwasannya dia adalah tercipta dari nutfah. Nutfah itu adalah zigot atau setetes mani yang tidak memiliki daya dan upaya apapun. Dia lupa akan kejadian dia, bahwasannya dia bukanlah siapa-siapa. Misalkan manusia itu memiliki daya dan upaya, pastinya mereka akan sombong akan hal itu. Nah, siapakah pembangkang yang diceritakan dalam surat ini? Dia bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il ini sangat congkak, pembangkang dan juga kafir. Dia lupa akan penciptaannya, bahwasannya dia itu tercipta dari sebuah zigot atau sebuah nutfah. Nah, bagaimana dia bisa dikatakan congkak? Dia pada zaman Nabi dia bertanya, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Pada saat itu Ash bin Wa'il ini memegang romim atau tulang belulang yang sudah rapuh. Nah, dan tulang belulang yang sudah rapuh itu disebarkan di depan Nabi sambil berkata itu tadi, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Nah, dari pertanyaan Ash bin Wa'il ini turunlah ayat berikutnya yang berbunyi, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan Ash bin Wa'il tadi. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk itu tadi? Nah, dijawablah dengan surat
dengan ayat yang selanjutnya itu tadi. Yang menciptakannya pertama kali ialah Allah, yang menghidupkan tulang belulang itu tadi ialah Allah yang pertama kali menciptakannya. Nah, dalam surat ini juga memberikan contoh yang berbunyi alladzi ja'ala lakum minas sajaril ahdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Jangankan tulang belulang yang telah lapuk dan itu masih ada materinya, Allah sendiri dapat menciptakan api dari pohon yang hijau, yang mana pohon yang hijau itu kita secara logika dipikirkan tidak mungkin, tapi Allah bisa menjadikan api itu dari pohon yang hijau. Dan juga Allah memberikan contoh lagi yang berbunyi di ayat selanjutnya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluka mislahum bala wa huwa khallaqul alim. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka? Benar, dan ialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Yang menciptakan langit dan bumi ialah Allah. Allah saja mampu menciptakan langit dan bumi, apalagi untuk menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah lapuk itu tadi. Nah, di ayat selanjutnya yaitu Allah juga berfirman, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Bagi Allah menciptakan semua itu begitu mudah, yaitu hanya memerintahkan sesuatu itu untuk jadi, maka Allah hanya berkata kun, maka terjadilah, hanya dengan mengeluarkan perintah itu. Di ayat yang terakhir dalam surat Yasin ini berbunyi, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Allah mampu menciptakan semuanya dan Allah juga pasti mampu menghancurkannya kembali. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Yasin ini yaitu yang pertama mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia, yang kedua mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam, yang ketiga mempelajari alam semesta yang begitu luas, yang keempat mengimani penegasan mengenai Allah dalam Al-Qur'an. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu mendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya. Metode yang bisa kita terapkan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Dalam surat Al-Waqiah juga dijelaskan tentang pendidikan keimanan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun afara'aitum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuq ala annubati la amsalakum wa nunsiakum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumun nas'a tal'ula falawla tadhakkarun afara'aitum ma tahrusun a'antum tajra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna la mughramun bal nahnu muhramun afara'aytumul ma'a alladzi tasrabun a'antum anzaltumuhu minal ni amnahanul munzilun law nasya'u ja'alnahu
أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Fasabbih bismi rabbikal adzim. Artinya, kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan? Maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kalian pancarkan. Kaliankah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kalian. Atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan untuk mengganti kalian dengan orang-orang yang seperti kalian dan menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, dan mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam. Kaliankah yang menumbuhkannya, atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Maka jadilah kalian terheran-heran. Kita benar-benar menderita kerugian. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan. Kaliankah yang menumbuh kembangkan kayu itu, atau kamikah yang menumbuh kembangkannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Dalam ayat ini menjelaskan tentang Allah tidak pernah mempertanyakan. Allah juga tidak pernah menghitung-hitung seberapa banyak yang Ia berikan kepada manusia. Tetapi kenapa kita sebagai manusia masih mengingkarinya? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dalam surat ini bisa kita ambil nilai-nilai pendidikan, yaitu Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia dan kebutuhan pokoknya. Dari tiada, manusia perlu mensucikannya, tasbih, memujinya, tahmid, dan mengagungkannya, takbir. Yang kedua, yaitu Allah Maha Pengasih, karena telah menyiapkan semua kebutuhan pokok manusia, yaitu dari api, benih, air. Manusia perlu mensyukurinya. Dan ketiga, Allah Maha Kuasa, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dan yang keempat, di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan dalam diri manusia ialah pembahasan mengenai penciptaan manusia. Bahwasannya kita, manusia ini diciptakan dari nutfah tadi. Dan yang kelima, yaitu tujuan pendidikan keimanan kepada Allah adalah agar manusia percaya akan hari akhir yang akhirnya membuahkan perbuatan baik. Implementasi yang bisa kita terapkan yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan, dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya yaitu dengan cara diskusi, demonstrasi, bercerita, tanya jawab, dan lain sebagainya. Itulah tadi penjelasan tentang pendidikan keimanan yang terkandung dalam surat Yasin dan surat Waqiah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.